Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membuat satu video mengenai statistik inferensial, yaitu menganalisis perbedaan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah. Adapun untuk kelompok 2 pada kesempatan kali ini mengambil metode PBL, Problem Based Learning, yang diterapkan pada siswa kelas 10 Madrasah Aliyah Hamasatul Muslimin Indonesia Arjasari. Insya Allah, untuk selanjutnya kita langsung saja eh, mendengarkan gitu penjelasan singkat mengenai metode PBL ini yang akan disampaikan oleh Saudari Chandri Maisa. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih. Nah, sebelum melakukan analisis atau uji ya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang mengenai mengapa kita mengambil PBL ini ya, atau penelitian problem based learning ini. Nah, salah satu cara gitu ya dari zaman sekarang untuk meningkatkan hasil belajar siswa adalah dengan menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan siswa. Nah, salah satu model yang paling banyak digunakan dalam pembelajaran pada abad ke-21 ini ya, yaitu PBL, Problem Based Learning. Nah, model pembelajaran ini menekankan pada pemecahan masalah sebagai fokus utama pembelajaran. Jadi, siswa diberikan suatu permasalahan yang relevan dengan materi. Kemudian, mereka diajak untuk menemukan solusi secara mandiri maupun dalam kelompok. Nah, dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu gitu ya, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kerjasama, dan pemecahan masalahnya, baik itu individu maupun kelompok. Lanjut, Kang. Nah, adapun tempat penelitian yang kelompok kami lakukan, yaitu di kelas 10 Madrasah Aliyah Hamasatul Muslimal Indonesia Ajasari. Nah, dengan jumlah siswa yang kami teliti yaitu ada sebanyak 30 orang. Nah, penelitian yang saya dan kelompok lakukan terdapat perbedaan siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadis sebelum dan sesudah diterapkannya model PBL ini. Nah, diharapkan penelitian yang kami teliti ini dapat berkontribusi gitu dalam mengembangkan metode pembelajaran yang efektif dan baik di madrasah ini. Lanjut. Nah, teman-teman, ini ada data nilai sebelum dan sesudah. Dapat kita lihat ya, ada nama siswa, ada nilai sebelum, dan ada nilai sesudah. Nah, contohnya di sini ada Ahmad Paujan. Nilai sebelumnya ada 72,48, nilai sesudahnya 74,09. Ada Aisyah 69,31, ada 87,26. Kalau dilihat, ternyata dari keseluruhan nama-nama siswa tersebut, terdapat nilai sebelum dan sesudah. Ternyata lebih banyak peningkatan. Lebih banyak menaik dari nilai sebelumnya rendah, terus nilai sesudahnya itu naik, meskipun beberapa persen. Nah, ini ada nilai-nilai dari 30 siswa seperti tadi ya. Dapat kita lihat dan dapat kita analisis, bisa kita baca ya. Ternyata banyak nilai yang lebih naik dibandingkan nilai yang turun. Nah, makanya nilai-nilai ini menunjukkan gitu ya, bahwa menerapkan metode PBL ini ternyata cukup efektif dan cukup baik gitu. Next, Kang. Nah, untuk yang selanjutnya ada analisis data. Nah, dalam analisis data terdapat beberapa uji ya. Terdapat beberapa uji. Nah, ini ada pengujian normalitas data yang pertama. Nah, uji normalitas data. Di sini ada kolom.
kok ini bisa kolom seperti ini? Nah, ini kolom seperti ini itu tidak dibuat secara manual, teman-teman. Tetapi kolom seperti ini itu menggunakan SPSS. Teman-teman sudah tahu SPSS kan? Nah, ini menggunakan SPSS. Ada tulis nilai siswa sebelum penerapan PBL, ada juga nilai siswa setelah penerapan PBL. Nah, N-nya itu apa? Ini 30-30. N-nya itu adalah jumlah siswa. Jadi jumlah keseluruhan siswa 30. Nah, persennya ini apa? 100 kok. Nah, 100 ini siswa yang mengikuti ujian atau siswa yang mengikuti metode PBL ini secara keseluruhan. Misalnya, kita 30 orang. Nah, kita juga 30 orang mengikuti semuanya. Oh, berarti itu 100% ya. Nah, ini persen. Kenapa 0,0 belum muncul nilainya? Karena belum diuji normalitas. Nanti selanjutnya bakalan ada ya. Terus, Kang. Nah, ini teman-teman. Udah ada hasil untuk uji normalitas. Nilai sebelum penerapan PBL di sini terdapat titik. Titik itu ditandakan itu sebagai 0. 0,90. Nilai siswa setelah penerapan PBL 0,90 juga. Nah, berarti ini sudah termasuk rumus ini berkaitan dengan jumlah siswa juga. Ada DF. DF itu apa? Ya, jumlah siswa seperti tadi yang mengikuti ujian 30. 30 berarti full ini ya. Nah, di sini ada signifikan terdapat 0,200. Sebelum pembelajaran 0,200 dan sesudah juga 0,200. Nah, di sini kita dapat membedakan nih. Setelah tadi diteliti ada pembelajaran setelah dan sesudah. Sebelum dan sesudah. Nah, statistiknya juga di sini menunjukkan hasil dari pembelajarannya setelah dan sebelum ya. Kalau sebelum terdapat ini 0,975. Nah, kalau sesudah 0,884. Nah, maju ke DF. DF ini 30, 30 itu jumlah siswa, teman-teman. Nah, itu tadi secara statistik 975. Nah, kalau ini signifikannya. Ini menunjukkan signifikan itu normal atau tidak, layak atau tidaknya ya. Nah, kalau sebelumnya 0,687, kalau sesudah 914. Oh, berarti dapat kita simpulkan teman-teman ya, bahwa dalam menggunakan problem based learning ini setelah diuji normalitas, ternyata terdapat perubahan ya dari sebelum menggunakan PBL dan sudah menggunakan PBL. Nah, berdasarkan next. Nah, berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov, Simrov, dan Sarfiovic ya, ternyata tes 0 nilai signifikan untuk nilai siswa sebelum penerapan PBL adalah 0,200. Nah, tadi di sana sudah ya, kita ada 0,200. Nah, nilai signifikan untuk nilai siswa setelah penerapan PBL adalah 0,200. Tadi udah juga di bawahnya setelah dan sebelum 0,200 ya, teman-teman. Nah, karena nilainya signifikan lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data distribusi itu normal. Tadi kan ada ya, coba balik ke slide sebelumnya kan. Nah, tadi kan ini signifikannya tuh. Sebelumnya ada 0,687, sesudahnya 0,914. Ini sangat signifikan sekali, teman-teman. Karena lebih dari 0,05. Berarti ini sangat berpengaruh dan sangat efektif metode ini gitu untuk dilakukan dalam uji PBL ini gitu. Ternyata dapat pengaruh dan cukup efektif. Nah, mungkin itu penjelasan materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Chandri Maisak yang telah menyampaikan sedikit mengenai ringkasan mengenai apa itu metode PBL dan analisis data berupa uji distribusi normal Kolmogorov-Smirnov. Adapun untuk Shapiro-Wilk dan seterusnya,
Itu akan disampaikan oleh Saudari Fitri Aulia. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya men-share screen ya. Oh ya, oke saya stop sebentar. Silakan. Sudah nampak teman-teman? Sudah ya? Aman, aman. Ya. Nah, jadi di sini saya itu akan membahas mengenai uji normalitas Shapiro-Wilk test ya, dan normal Kiki plot ya pada nilai siswa sebelum penerapan PBL. Nah, ini masih lanjut yang yang tadi udah dibahas oleh Teh Ica ya. Nah, di sini ada tabel gitu ya, ada tabel Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk ya. Yang tadi sudah dijelaskan juga bahwa ini sangat signifikan ya dari hasilnya itu 0,687 dan 0,914 ya. Nah, jadi di sini saya sedikit eh, sedikit memberi tutorial tutorial mengenai mengenai ini ya, mengenai cara menentukan uji normalitas gitu. Nah, di sini teman-teman itu bisa masukkan data yang sudah di input ya di Excel. Nah, kemudian teman-teman itu bisa menggunakan SPSS gitu dengan menggunakan software SPSS. Nah, kemudian akan muncul ya tampilan seperti ini. Nah, yang nanti teman-teman coba memilih analyze ya. Lalu ada pilihan deskriptif, statistik. Nah, setelah itu bisa teman-teman klik atau lanjut pilih explore. Explore. Ya, nanti akan muncul gambarnya seperti ini. Nah, ini bagi teman-teman yang mungkin baru menggunakan SPSS atau baru belajar. Jadi di sini saya sedikit memberi tutorial. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti pada gambar di atas ini. Ya, nanti eh, variabel-variabelnya diantaranya ada UTS, kemudian ada UAS tadi sama ulangan harian gitu ya. Nanti teman-teman pindahkan ke kolom dependent list tuh. Kemudian nanti diklik icon panah ini. Nah, nanti setelahnya itu akan muncul tampilan seperti ini ya, seperti ini. Nah, nanti diklik pilihan plots itu untuk menentukannya. Nah, jadi setelahnya itu setelah itu pada plots nanti akan muncul eh, display seperti ini. Nah, teman-teman itu bisa nanti centang di bagian normality plots with test ya. Nah, kemudian klik continue ya dan oke. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Nah, untuk Shapiro Wilk test itu tadi kan sudah dijelaskan nilai signifikansi untuk siswa sebelum penerapan PBL itu yaitu 0,687 ya. Kemudian yang kedua, nilai signifikansi untuk nilai siswa setelah penerapan PBL itu 0,914. Nah, yang ketiga ini sama seperti Kolmogorov Smirnov ya, yang berada di sebelahnya. Nah, karena nilai signifikansi ini nilainya lebih besar, maka di sini disimpulkan itu bahwa datanya itu normal gitu. Menurut uji Shapiro-Wilk ini. Nah, berdasarkan kedua uji normalitas tersebut yaitu tadi Kolmogorov dan Shapiro-Wilk disimpulkan bahwa data siswa sebelum dan setelah PBL itu normal. Jadi dua-duanya normal ya. Dengan dengan demikian analisis statistik parametrik itu yaitu seperti uji paired sample test, t-test dapat digunakan untuk melihat perbedaan signifikan
antara sebelum dengan data sebelum dengan sesudah penerapan PBL. Kemudian, nah di sini itu ada Kiki plot ya pada sebelum penerapan PBL. Nah, jadi di sini di diagramnya gitu tertera ya ada garis apa namanya menjulang ke atas gitu ya dan di mana di sini ada lingkaran-lingkaran kecil. Nah, di sini sebelum saya menyimpulkan sedikit juga tutorial yang akan saya berikan gitu ya bagi teman-teman juga yang baru ingin mempelajari cara menentukan gigi plot ini. Nah, yang pertama itu pada gambar pertama ini sama halnya gitu ya dengan menguji apa Sapir Wheel tadi gitu. Nah, pada bagian pertama ini pilih statistik ya. Kemudian selanjutnya pada gambar yang sebelah kanannya itu eh, bagian deskriptifnya ini tuh di apa ya harus sudah dicentang kemudian pilih di bagian confident internal forming ini pilih angka 95% ya kemudian klik eh, continue. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, kemudian setelah itu plots pada bagian plots ya, itu hmm, di bagian deskriptifnya ini kosongkan ya, yang bagian antara di bagian stem and leaf dan histogramnya. Nah, cukup centang di bagian normative plots with test ini. Setelah itu, kemudian eh, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian di bagian bawah yang kecil ini eh, pilih plots ya, pilih plots. Nanti akan muncul tampilan seperti yang ini. Eh, jadi, nah berdasarkan norma norma Kiki plots dari nilai sebelum PBL ini itu ada tiga. Yang pertama itu pola distribusi data, kemudian ada indikasi normalitas dan ada dukungan terhadap uji normalitas. Nah, yang pertama itu ada pola distribusi data. Yang pertama itu, nah sebagian besar titik data berada di dekat garis diagonal. Nah, jadi semakin banyak lingkaran atau titik-titik yang mendekati garis diagonal ini, maka dapat disimpulkan datanya itu apa? Iya, datanya itu berdistribusi normal. Ya, jadi normal dan tidak normal gitu, teman-teman. Ya, jadi normal seperti itulah kesimpulannya. Nah, kemudian yang kedua, tadi kan ada beberapa titik ya di bagian ujung gitu ya, di bagian ekor ada beberapa gitu. Yang agak menyimpang dari garis. Nah, tetapi penyimpangannya tidak terlalu signifikan. Jadi tetap dominan itu si titiknya itu berada di dekat garis yang menandakan bahwa distribusinya normal. Nah, kemudian indikasi normalitas. Nah, jika titik-titik data sejajar dengan garis tadi, garis diagonal tadi, maka data dapat dikatakan berdistribusi normal. Ya, kemudian dalam grafik ini hanya sedikit ya datanya yang menyimpang gitu atau titik-titiknya sangat sedikit ya yang jauh dari garis diagonal tersebut. Nah, kemudian dari normal Kiki plot ini nilai siswa sebelum penerapan PBL mengikuti distribusi normal sehingga data ini layak digunakan dalam analisis statistik ya parametrik seperti salah satunya Pirate Sample T-Test. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Fitri Aulia yang telah menyampaikan berkenaan tentang analisis data, uji normalitas Shapiro-Wilk dan QQ normal sebelum PBL ya. Untuk selanjutnya, Hikmah Nurfadila keluar ya deh. Karena materi selanjutnya oleh Saudari Hikmah, beliau kayaknya jaringannya tidak ada.
Mungkin kita simpan aja presentasi dia di ntar mudah-mudahan bisa masuk kembali berkaitan tentang yang tadi normal QQ setelah PBL dan juga uji hipotesis. Mungkin kita sebelumnya saya mau share screen dulu. Ini. Kita lanjutkan saja mungkin ya ke materi dari Saudara Taufikur Rahman yang akan mempresentasikan berkaitan tentang pengujian hipotesis bagian Nah, lewatkan, lewatkan. ini ya, bagian uji Ya, direct simple t-test ya. siap. Oke, silakan Pak Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang eh, apa Pirate Simplicity Test. Jadi teman-teman, untuk masuk ke bagian pengujian Pirate Simplicity Test ini sebelumnya ada konsep dasar, yaitu yang mana Pirate Simplicity Test ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dari dua sampel yang berpasangan. Artinya apa yang diuji itu harus berpasangan. Sampel yang kita dapat itu harus berpasangan, tidak boleh tidak berpasangan. Terus yang kedua, yaitu dua sampel yang dimaksud adalah sampel yang sama, tetapi mempunyai dua data. Terus yang terakhir yaitu uji Pirate Sample Test ini merupakan bagian dari statistik parametrik. Parametrik data penelitian haruslah berdistribusi normal, gitu. Jadi di sini harus berdistribusi normal. Lanjutkan. Selanjutnya ini adalah hasil dari apa, menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya, terus 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 nah, itu. Untuk ini itu berdasarkan tabel Pirate sampel statistik ini, kita mengetahui rata-rata nilai siswa sebelum penerapan PBL ini adalah 69,06. Nah, sedangkan setelah penerapan PBL ini meningkat menjadi 77,39. Nah, di sini artinya ada perbedaan antara nilai sebelum dan juga setelah penerapan PBL tersebut. Begitu. Eh, Lanjut kan. Di kolom ini Pirate Sample Correlation. Berdasarkan tabel Pirate Sample Correlation ini, korelasi antara nilai siswa sebelum dan setelah penerapan PBL adalah 0,099 dengan signifikan 0,604. Jadi kita bisa menentukan di sini bagaimana korelasi hubungan antara Pirate Sample Test ini. Terus lanjutkan. Di sini yang menurut saya yaitu poin yang paling penting dari pengujian Pirate Sample Test ini. Untuk ini, mean di sini adalah maknanya perbedaan selisih antara nilai rata-rata pada data sebelum atau bisa dikatakan post test dan pada sesudah atau post test. Jadi selisih antara dua data ini yakni sebesar 8
0,33367 dengan standar deviasi sebesar 6,14784. Sedangkan standar errornya itu 1,12244. Sedangkan untuk menganalisa signifikansi terhadap hasil output menggunakan metode Pirate Sample T-Test ini, kita bisa menggunakan kolom signifikansi two-tilet. Dalam hal ini kita memperoleh kolom signifikansi two-tilet sebesar 0,000. Nah, jika kita ingin menganalisis hipotesis mana yang dapat kita diterima dalam pengujian hipotesis menggunakan Pirate Simple T-Test ini, di mana signifikan yang kita peroleh nilainya jika lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesis 0 itu ditolak dan hipotesis alternatif atau hipotesis 1 itu diterima. Tetapi jika kondisinya nilai signifikansi two-tilet ini yang kita peroleh dari Pirate Sample T-Test tersebut bernilai lebih berdasarkan daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 0 ini yang kita terima, yang diterima. Sedangkan hipotesis alternatif itu ditolak. Nah, dalam hal ini kita mempunyai nilai signifikansi two-tilet sebesar 0,000. Dan 0,00 ini ternyata bernilai lebih kecil daripada nilai signifikansi patokan kita, yakni 0,05. Karena lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 0 yang kita sudah susun tadi tidak dapat diterima alias ditolak. Dan hipotesis alternatiflah yang diterima. Artinya, kedua data ini memiliki perbedaan. Untuk kesimpulan, di sini kesimpulannya terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai siswa sebelum dan setelah penerapan PBL. Dengan kata lain, metode PBL berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan nilai siswa. Begitu. Mungkin hanya itu saja dari saya. Selebihnya kami pasrahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Taufik. Jadi dapat disimpulkan sudah mendapatkan hasilnya setelah tadi diuji hipotesis, walaupun tadi memang sebelumnya seharusnya ada materi yang terlewat yang tadi harusnya disampaikan oleh Bu Hikmah. Mungkin karena beliau terkendala sinyal, mungkin bisa nanti diinstruksikan kepada Bu Hikmah untuk membuat video pribadi. Jadi nanti kita sambungkan di video ini. Untuk selanjutnya, pembahasan mengenai statistik deskriptif. Sebenarnya tidak, ini hal yang memang apa istilahnya, sunnah gitu lah, katakanlah sunnah. Karena tadi kita sudah melihat hasil daripada statistik inferensialnya. Namun mengingat karena di pertemuan sebelumnya kita mendapatkan ada bahwasannya materi berkaitan tentang statistik deskriptif, jadi kita masukkan saja statistik deskriptif berkaitan tentang analisis perbedaan hasil belajar ini. Bisa dilihat bahwasannya jumlah daripada siswa itu sama, ada 30 dan memang harus sama gitu. Karena kalau misalkan berbeda, ya itu akan jomplang gitu, akan ada missing gitu. Nah, ada di nilai sebelum penerapan PBL itu nilai minimumnya ada di 60,43. Nah, setelah PBL itu meningkat jadi 68,20. Begitupun dengan maksimum dari yang tadinya 77,9 menjadi 87,26. Dan rata-ratanya pun MEN-nya juga dari awal 69,06 hingga meningkat menjadi 77,39. Dan untuk selanjutnya,
ada standar deviasi atau simpangan baku daripada nilai sebelum PBL dan setelah PBL. Nah, secara rincinya, ini jumlah sampel tadi, kita sudah mengetahui apa itu sampel. Sampelnya ada 30 siswa. Kemudian ini nilai minimum dan maksimumnya. Ini secara deskriptifnya saja ya. Jadi diinterpretasi bahwasannya setelah penerapan PBL, baik nilai minimum maupun nilai maksimum siswa itu mengalami peningkatan. Kemudian rata-ratanya ini standar deviasinya ini simpangan bakunya berkaitan tentang sebaran data nilai siswa. Jadi standar deviasinya pun meningkat. Artinya nilai-nilai siswa dari sebelum ke setelah PBL itu variatif gitu. Variatif nilainya. Nilai siswa memiliki nilai yang sedikit lebih besar dibandingkan sebelumnya. Gitu ya. Kemudian untuk interpretasi mengenai peningkatan rata-rata nilai, ada peningkatan. Kemudian berkaitan tentang sebaran datanya, menunjukkan bahwa variasi nilai siswa setelah penerapan PBL masih dalam rentang yang tidak terlalu lebar. Kemudian ada histogram yang menunjukkan, nah ini, histogram atau bagan yang menunjukkan nilai siswa dari sebelum penerapan PBL dan nilai siswa setelah penerapan PBL. Ini bisa dilihat bahwasannya yang sebelum PBL itu mainnya ada 69, kemudian standar deviasinya 4,5, dan seterusnya. Nah, untuk kesimpulannya, bahwasannya ada peningkatan performa. Yang pertama, nilai rata-rata meningkat 8,33 poin. Kemudian yang kedua, distribusi nilai, distribusinya normal dengan variasi yang wajar. Baik itu tadi dijelaskan, baik itu menggunakan metode Kolmogorov maupun Sapir-Whorf. Keduanya normal, sehingga dalam penelitian ini kami menggunakan uji parametrik, bukan non-parametrik, karena berdistribusi normal, gitu. Dan kemudian efektivitas berkaitan tentang PBL, bahwasannya ada peningkatan antara nilai minimum dan maksimum baik sebelum PBL maupun setelah PBL, gitu. Nah, ini kesimpulannya, metode PBL berkontribusi pada peningkatan nilai siswa, ditunjukkan dengan peningkatan nilai rata-rata, nilai minimum, dan maksimum. Jadi, dalam statistik deskriptif saja, kita mengetahui bahwasannya ada peningkatan dari penerapan yang namanya problem-based learning ini. Dan dikuatkan lagi juga dengan penjelasan tadi uji hipotesis. Demikian presentasi mengenai statistik deskriptif. Mungkin sekali lagi mohon izin Prof untuk nanti mungkin untuk yang bagian Hikmah Nur Fadila kami akan sisipkan di akhir setelah ini berkaitan tentang yang tadi, berkaitan tentang yang QQ normal setelah PBL dan uji hipotesis. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,